Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya, Ija? Ibu gimana kabarnya? Baik. Amin. Gimana, ada info apa ini? Mau konsultasi ya? Iya. Mengenai apa sayang? Sekolah. Sekolah. Kalau bisa tadi mau sekolah di jurusan administrasi, Bu. Oh gitu. Setelah nanti lulus dari SMA ini sekarang. Iya. Ya. Malahnya kan SMK perkantoran ya deh ya. Mengambilnya ya. Oh gitu. Ya. Aha. Jadi mau jurusannya kemana lagi? Saya mau nanya. Ya. Apa aja yang harus diambil? Ya. Kalau saya kan uangnya nggak cukup untuk sekolah yang tinggi banget gitu. Jadi biarlah sampai bisa D3 aja ambilnya. Itu kemana aja gitu. Ya. Jadi untuk jurusan perkantoran ini ya, ini bisa juga orang bilang sekretaris atau administrasi. Iya. Nah, jadi ada dua ya, Putri ya. Jadi nanti kalau setelah kamu nanti SMA lulus ya, menginginkan bagian administrasi perkantoran ya, itu ada pilihan ya, sebagai administrasinya ya, atau sebagai sekretarisnya ya. Jadi ada dua. Nah, sedangkan perbedaannya antara administrasi perkantoran ya dan sekretaris itu ya, ini memang berbeda ya. Berbedanya di mana? Nah, kalau administrasi perkantoran itu ya, itu dia hanya mengurusi ya administrasi di dalam perusahaan tersebut ya. Nah, baik di dalam perusahaan ataupun join dengan di luar perusahaan ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan kantor yang tempat kamu bekerja itu nanti ya. Nah, terus kemudian kalau sekretaris ya, dia hanya mengurusin kesekretariatan saja ya. Sekretaris itu juga ada dua ya. Jadi ada sekretaris kantor perkantoran, ada sekretaris dirut, direktur utama ya. Jadi dia punya dirut, direkturnya yaitu istilahnya bos ya, bos besarnya mereka. Nah jadi kamu jadi sekretarisnya itu ya. Nah, biasanya sekretaris itu dia ada pendidikannya di D3 ya, D3 ya. S1 dia belum ada. Contoh misalnya ASMI, Akademi Sekretaris ya, Indonesia, ASMI, Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia. Terus kemudian banyak lagi swasta juga yang sekarang buka jurusan sekretaris. Apa aja tuh? Di kuliahnya, tempat kuliahnya ya. Nah, jadi tempat kuliahnya itu juga untuk kesekretarisan ya, itu di UKI juga ada ya. Terus kemudian juga di kampus-kampus YAI. Karena biasanya kesekretarisan ini dia kuliahnya itu mengenai tata tertib ya, untuk administrasi ya, dan juga keuangan. Biasanya sekretaris seperti itu karena dia membantu pimpinan baik administrasi dan juga keuangan ya. Dan satu hal lagi, surat menyurat ya. Nah, di sini jadi kamu ada kaitannya dengan surat menyurat. Surat menyurat antara perusahaan kamu ya, antara perusahaan. Nah,
dengan perusahaan lain, ya, dengan perusahaan lain. Ya, nah ini biasanya pimpinan atau direktur utama, ya, dia menugaskan kepada sekretarisnya ini, sekretaris tersebut, ya, tuh yang pertama. Terus kedua juga untuk sebagai sekretaris, ya, itu juga paling tidak harus dapat berbahasa Inggris. Karena kenapa? Sekarang ini perusahaan-perusahaan di Jakarta atau Indonesia sudah banyak, ya, bekerja sama dengan orang-orang asing atau perusahaan-perusahaan asing. Iya. Ya, jadi ya paling tidak harus dapat komunikasi dalam bahasa Inggris. Iya. Ya, ini pemasukan aja. Nah, jadi di dalam administrasi perkantoran atau sekretaris tersebut, ya, itu juga ada mata kuliah bahasa Inggris yang biasanya sehari-hari apa yang harus dikerjakan nanti di kantor, itu ketika nanti lulus jadi sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan, minimal awal-awalnya dulu lah pada waktu bekerja. Iya. Nah, ya, kalau misalnya kamu sudah tingkat akhir, ya, itu sebelum kamu lulus itu biasanya ada ujian prakteknya di perusahaan-perusahaan. Ya, jadi kamu misalnya udah mau lulus nih, ya, PKL, betul, ya, betul ya. Jadi dia ada PKL-nya, ya, PKL, atau kalau kita bilang magang, Iya. ya, ini magang. Nah, jadi Putri kalau misalnya sudah mau lulus, ya, sudah mau lulus kuliahnya, ada PKL-nya atau magang. Iya dulu ada PKL-nya. Oh iya. PKL-nya juga sama. Iya, gitu. Nah ini PKL atau magang bisa juga di bank, jadi tellernya, jadi customer service. Iya, pas kebetulan kalau dapat. Iya. Yang Gitu. kedua dulu di bea cukai. Oh iya, bea cukai ya bisa bea Cukai cukai. kan semua itu yang Iya. berat keluar masuk. Ya benar bea cukai sih. Ya, betul. Nah jadi hal ini, ya, yang memberikan semangat siswa-siswi. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan magang, ya pengalaman, dia senang, jadi semangat gitu. Nah, memang biasanya perusahaan tersebut tidak menutup mata, gitu loh. Jadi dia memberikan transport, ya, ya memang tidak sebesar gaji office-nya, karyawan tersebut, ya. Tetapi adalah istilahnya imbalannya, hasil kerja kalian magang di sana, gitu. Jadi tetap semangat, ya. Jangan kamu ikut-ikutan teman-teman kamu. Saya mau kuliah S1 misalnya ekonomi. Sampai di sana apa? Semester 1 broken. Nah, coba. Kalau udah broken, mau kemana? Uang tidak ada, kerjaan tidak ada, ya kan? Nah, kalau kamu misalnya mau lihat seperti ini, ya syukur-syukur orang tua bisa membiayai. Tetapi kita juga harus jaga-jaga. Maksudnya, saya harus bisa kuliah dari biaya saya sendiri, misalnya seperti itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Gitu, misalnya ya. Saya mau kerja nih sambil kuliah, nah itu boleh. Nggak apa-apa ya Bu ya? Kayak banyak. Oh, kayak banyak. Udah sambil kuliah. Oh, itu bagus. Ya, jadi seperti itu harus ditiru gitu. Iya. Ya, karena ini saya lihat nilai rapotnya bagus ya. Ya. Nah, jadi dari rapot-rapotnya itu nanti bisa kan ada ranking-rankingnya, jadi satu perusahaan bisa lihat nih. Misalnya ya, itu biasa ini Bu dia ada rapot, ranking 1, ranking 2 Ini gitu. ranking 2.
ranking 2. Iya. Nah, itu. Biasanya 1 2 3. Iya, yang diambil. Iya, yang diambil oleh perusahaan saya, benar. Itu. Nah, itu. Nah, terus kalau misalnya kamu pengen masuk TNI atau polisi, itu juga bisa. Karena di mana-mana tuh butuh sekretaris. Sekretaris Iya. tuh ada di mana-mana. Gitu. Jadi bukan hanya di perusahaan bank, Iya. di perusahaan swasta, Iya. Enggak. TNI juga ada. di apa, pegawai negeri. Lingkupan TNI ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya pembukaan TNI atau PNS, kamu coba. Gitu, Bu, ya. Iya. Nah, jadi jalannya bisa, dia kemana saja ini larinya ini bisa. Iya. Gitu. Maunya sih ikatan dinas kalau bisa. Nah, ikatan dinas ya, Biar benar. dapat beasiswa. Iya. Kan kalau di ikatan dinas nggak pakai duit kan? Ya, benar. Oh ya, ini saya juga ada info bahwa Astra, ya, perusahaan Astra itu sangat membantu sekali di wilayahnya dia sendiri. Iya. Maaf, tinggalnya di mana, Bu? Di Warakas 3, Gangnam nomor 21, dekat Sunter. Oh, dekat Sunter. Iya. Nah, berarti kalau misalnya daerah-daerah seperti itu, di sekelilingnya di perusahaan Astra, Iya. ya. Nah, di sekelilingnya ini, ya, itu dia diinformasikan, ya, bahwa ada pembukaan untuk Lowongan. lowongan kerja, ya, untuk yang baru lulus, Iya, betul. baik perempuan maupun yang laki-laki. Iya. Nah, jadi di situ ada bagian produksinya, ada bagian administrasinya, tentu juga ada bagian keuangan. Iya. Nah, jadi seperti kamu tadi kan jurusannya mau administrasi, bisa administrasi perkantoran ya. Iya. Nah, ini bisa masuk nih, Bu. Iya. Nah, kebetulan Ibu kan wilayahnya Jakarta Utara. Iya. Jakarta Utara kan banyak, Iya. ya. Ada Astra, Iya. ada CMNP. CMNP Iya. itu perusahaan besar jalan tol. Di mana tuh? CMNP. Apa? CMNP. Nah, jadi dia khusus pembangunan jalan layang, jalan tol Oh, seluruh iya. Indonesia. Oh. Itu CMNP. Oh. Nah, jadi ya dia bersaing dengan Astra. Iya. Jadi jangan khawatir, seperti yang kamu minati, jurusan administrasi ini bagus. Banyak Banyak masuk ya, banyak. Nah, jadi bisa ke administrasi, bisa perdagangan, bisa sekretaris, bisa. Jadi masuk semuanya, sayang. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya untuk bagian keuangan kan biasanya saya suka urusan accounting. Iya. Nah, cuman kembali lagi tadi, adminnya itu kamu bisa. Untuk adminnya. Iya. Jadi admin ini, administrasi ini ya gitu, mana aja bisa ya. Iya. Gitu. Jadi kalau memang kamu berniat seperti itu, nah sebaiknya tekuni, diminati gitu. Ya. Ini jarang ini. Jurusan ini yang mau jarang, karena mereka anak-anak itu kan taunya ekonomi, cuma gitu doang. Iya. Ya kan? Hukum. Iya. Tuh. Yang mereka tahu ya. Kalau untuk jurusan administrasi jarang yang jarang. Iya. Yang khusus Iya. bagian adminnya. Iya. administrasi. Khusus ya. Iya. Gitu. Terus kalau biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar, ini dia ada jurusan administrasi ini dia tersendiri. Memang administrasi, apalagi kalau pimpinannya tuh udah tingkat atas ya. Iya. Untuk jurusan administrasi ini dia harus mempunyai sekretaris sendiri. Oh. Sekretarisnya memang harus pandai untuk mengadmin, mengatur, Iya. mengatur program-programnya apa nih. Gitu. Misalnya di Astra nih, sekarang programnya apa? Nah, di Astra kemarin, ya belum lama ini, dia memberikan lowongan kepada siswa-siswi yang baru lulus SMA. Nah, ini ya saya sudah melihat dan
mengikuti program-program dari perusahaan Astra tersebut, ya. Nah, ternyata itu benar. Nah, jadi memang seleksinya memang ketat, ya, dari awal, dari mulai psikotes, wawancara, terus kemudian juga dilihat nilainya, terus kemudian kesehatannya, terus ada tes psikologinya juga, psikotesnya ada. Itu ada Bu dia. Iya. Nah, alhamdulillah saya sudah cek ya. Contoh ada di wilayah saya sendiri, ya, itu ada 20 orang yang sudah direkrut dari hasil tes masuk Astra. ke Astra. Iya. Gitu. Jadi perusahaan mobil ya, perusahaan mobil dan motor itu. Nah, ini padahal tingkatnya SMA. Iya. Nah, kalau misalnya kamu setelah SMA ini kan bekerja, nggak apa-apa, sambil bekerja nanti sambil kuliah, karena kuliah itu tidak harus malam, ada yang Sabtu Minggu. Iya. Nah, perusahaan tersebut, ya, misalnya di Astra itu dia dia kan memberikan izin, gitu. Jadi banyak sekali program-program ya antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar. Yang penting sekarang adalah nilainya yang bagus, ya. Terus kemudian juga harus lincah tuh harus tanggap, ya, kira-kira saya cocoknya di mana, gitu. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing lah. Kalau misalnya sesuai bidangnya masing-masing, pasti kerjanya enak. Ya Bu ya. Iya. Gitu. Ibu banyak tahu Ibu. Ya. Pengalamannya banyak, dulu pernah kerja. Oh iya. Mustika Ratu. Oh di Mustika Ratu. Begira. Ya itu administrasi. Nah, administrasi perkantoran. Iya. Kan dulu kan manajer keuangannya kosong, saya mau ditarik sama bos Mustika Ratu, jadinya nggak jadi. Jadi administrasi Mustika Ratu urusin kosmetik, saya suka keluar 5 toko saya cek, dari Hero Bintaro, Hero, pokoknya banyak lah, Hero aja 4. Matahari aja 3. Ya banyak lah pokoknya. Alhamdulillah, mama kan pernah kerja 3 tahun. Ya. Makanya tahu. Anak saya juga saya kasih tahu yang nomor 2 ini. Begini caranya begini. Oh ya udah. Saya kan sukses. Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau misalnya kamu mau jadi guru, misalnya jadi dosen atau jadi guru misalnya. Nah, itu kan biasanya kalau guru kan IKIP. Ya, IKIP Jakarta. Nah, ada itu Unindra, PGRI. Jadi itu hampir itu sama dengan IKIP, cuma dia PGRI-nya Unindra. Ya, Universitas Indra Prasta. Dan ini ya jangkauan biayanya itu murah, itu lebih murah sekali, murah. Mungkin sama siswa-siswi, jajannya siswa-siswi itu lebih mahalan jajannya siswa-siswi deh. Nah, jadi ini juga bagus. Jadi misalnya kamu pagi kerja, misalnya nih kamu jadi sekretaris misalnya, nah terus kamu malam jadi dosen. Nah itu bisa Nanti dipikirkan lagi. Iya, misalnya nih ya, kalau kamu misalnya mau jadi guru gitu atau dosen. Nah kalau guru kan biasanya cuma jam sampai sore aja. Tapi kalau jadi dosen dia bisa malam atau Sabtu Minggu mengajarnya. Jadi bisa fleksibel sayang. Ini sebenarnya sepakannya harus kuliah, karena harapan satu-satunya kakaknya cuma dia. Oh iya. Jadi yang 2 itu nyuruh kuliah, harus kuliah Dede. Kalau bisa ikatan dinas. Oh ikatan dinas ya. Ya udah nanti Bania mama Sedi yang biayain. Alhamdulillah karena dia kan nggak kuliah. Oh ya. Saya patungan aja nanti ya kuliahin dia. Oh Gitu. Saya pinginnya bang
harus ada salah satu ada yang nonjol. Iya. Walaupun kakaknya begitu, memang harus ada yang ini. Pinginnya. Ya. Semangat Bu, yang penting semangat ya, dengan semangat itu insya Allah kita bisa. Walaupun bagaimana pinjam duit lah, yang penting sekolah gitu. Iya. Iya. Bagus. Dan jangan lupa nilainya juga harus tinggi, rapotnya itu. Ya, Makanya udah dilihat sama kakaknya. Oh iya bagus, kamu kuliah. Ya. Kalau enggak, jangan pacaran dulu deh. Oh itu iya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa ya, jangan khawatir. Ya, bilang pada guru BK. Guru BK itu ibu di sekolah kita. Iya. Kalau di luar tetap juga ibunya. Karena dimanapun guru BK itu selalu membimbing saya. Iya. Ya, membimbing ke jalan yang benar, memberitahukan, terus menginformasikan. Tuh, harus dekat juga dengan orang tuanya, orang tua wali murid. Iya. Karena kenapa? Menurut orang tuanya, misalnya nih ya, anaknya itu bagus, ternyata sampai di sekolah tidak ada apa bolos. Banyak kan gitu kan? Iya. Nah, sekarang di masa PJJ ini, ya pembelajaran jarak jauh, kita kan semua online Bu. Iya. Betul kan? Nah, kita semua online. Nah, jadi dia cuma online sebentar saja, setelah itu dia hilang. Mana-mana. Iya. Jadi ini harus ada juga kontrol dari orang tua siswa. Nah, jadi orang tua ini semasa pandemi ini ya bisa komunikasi lewat WA aja, atau lewat telepon gitu, WA nggak apa-apa. Iya. Kalau saya terbuka kapan saja, jadi orang tua murid mau bertanya silahkan. Iya. Gitu. Kadang-kadang sampai malam Bu, sampai jam Iya. 11. Bu Yus, saya mau tanya dong, anak saya ini bagaimana selanjutnya, gitu. Jadi saya pikir, oh iya, berarti tetap akan saya jawab. Iya. Gitu. Saya malah senang. Jadi kita kan ada komunikasi, terus juga anak didik kita menjadi lebih baik lagi, terarah, dan mempunyai program-program ya yang bagus untuk masa depannya. Gitu. Jadi ada pengetahuan ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin Ibu punya pengetahuan yang lebih ya. Nah, transfer ke saya. Nah, silakan monggo gitu. Jadi bertukar pikiran, terus kemudian juga pendidikan, pengetahuan, semuanya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang istilahnya kurang baik, ya diingatkan saja. Sadarkan secara pelan-pelan, diingatkan gitu. Ya, kalau kamu misalnya sudah baik, malah lebih baik lagi, bagus. Iya. Mudah-mudahan jangan sampai nakal dulu. Iya, jangan. Jangan gitu. Soalnya program mbaknya nih. Iya. Mas yang ini. Gitu. Adiknya tinggal 1. Iya. Jadi kamu harus benar-benar ya. Iya, Iya. dicanangkan ini. Iya. Enakan banget Ya. Gitu. buat ini. Buat apa deh? Buat penopang nanti. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Tugas sebagai guru atau cita-cita menjadi guru sekarang itu bagus banget. Kuliah. Ya, selain mulia Bu, dia juga untuk pendapatan ekonominya juga lebih bagus. Iya. Ya, jadi ada perubahan ya. Jadi makanya sekarang guru itu sangat diminati. Iya. Kalau misalnya nih kamu biasanya jurusan administrasi perkantoran misalnya, kamu seneng ya, saya mau jadi guru, udah tinggal kuliah aja, kuliah S1, D3 atau S1 jurusan administrasi perkantoran, kamu bisa ngajar di perguruan tinggi. Iya. Nanti kalau kamu lagi punya dana lagi ya, kamu bisa melanjutkan ke S2. Iya, insya Allah. Ya.
kira cukup aja sampai di sini dulu. Ya. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih banyak ya Bu ya atas konsultasinya. Ya. Dan kamu sayang Putri semangat. Ya. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan dapat berhasil. Amin. Ya, juga senang. Ya. Oke. Jangan lupa kalau misalnya kamu tidak ada waktu, ya Bu ya, tinggal telepon saja, hubungin secara online aja Bu. Iya, iya. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.